Assalamualaikum sedulurku semua. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Salam dalan desa sedulur. Seperti biasa, tanpa naskah, tanpa narasi, tanpa tag atau apapun. Pada video sebelumnya kita membahas bagaimana produk tanah liat itu sebelum digunakan. Next, pada video ini adalah tahapan berikutnya. Tahapan pertama pada video sebelumnya ada dua proses. Proses yang pertama adalah pembersihan, proses kedua adalah perendaman. Dan pada video ini kelanjutan dari video pertama adalah proses seasoning. Kemudian kita langsung uji coba produk ketahanan itu, tanah liat. Proses seasoning pada video ini dalam artian proses seasoning adalah proses tambahan, proses pembumbuan. Pembumbuan pada apa? Pembumbuan pada produk tanah liat. Produk tanah liat supaya lebih awet. Ini adalah proses tambahan. Bisa dilakukan, bisa tidak. Tidak menjadi suatu kewajiban. Proses seasoning ini proses di mana produk tanah liat itu dioles, dibalur. Jadi pembumbuan, penambahan, tapi tidak menjadi kewajiban. Pada video ini kita menggunakan proses seasoning ada 3 bahan. Bahan pertama menggunakan minyak goreng, bahan kedua menggunakan minyak kelapa, bahan ketiga adalah beeswax. Bahan pertama menggunakan minyak goreng. Kita langsung uji coba sedulurku semua. Ini minyak goreng. Minyak goreng ini sudah dipanaskan, kemudian didinginkan, baru dioleskan. Jangan langsung minyak goreng langsung dioleskan. Itu kenapa? Karena molekul yang sudah dididihkan kemudian dioleskan itu menjadi lembut, menjadi lebih kecil-kecil. Jadi lebih bagus untuk proses seasoning ini. Langsung kita uji coba minyak goreng yang sudah dipanaskan kemudian didinginkan. Kita oleskan bagian luar seperti ini, pada semua permukaan bagian luar, sisi luar, seperti ini sedulur. Bisa menggunakan kuas, bisa menggunakan spons, bisa menggunakan kain ya. Kain dicelupkan di minyak goreng kemudian dioles-oles. Begitu sedulur. Seperti ini. Jadi kenapa cuma bagian luar? Kenapa tidak bagian dalam juga? Begini, kalau untuk yang panci, kalau bagian luar kita oles, bagian dalam kita oles, hasilnya nanti kalau sudah kering 1-2 kali pemakaian, apa yang kita masak ada minyaknya. Sedulur. Ya setelah itu memang tidak ada minyaknya, tapi 1-2 kali nanti ada kandungan minyaknya sedikit. Jadi untuk yang panci bagian luar saja. Seperti ini. Ini yang sudah saya oles. Ini saya dekatkan. Ini yang sudah saya oles dengan minyak goreng yang sudah kita panaskan kemudian kita dinginkan. Ini sedulur. Kita coba pada bahan kedua seasoning, yaitu menggunakan minyak kelapa. Ini tadi saya bilang saya menggunakan kain, ini saya menggunakan kain, tadi menggunakan kuas, ini menggunakan kain. Ini sedulur, ini monggo
coba sedulur pakai apa aja bisa, nggih. Mau pakai kuas boleh, mau pakai kain yang dibulet-bulet kemudian dibuat pentolan seperti ini juga boleh, seenaknya sedulur semua. Oke, sedulur. Nah, kalau untuk cobek seperti ini bisa luar dalam, karena fungsionalnya juga nanti bisa untuk gami, bisa untuk dan yang lain-lain, itu tidak ada masalah kalau berbau minyak untuk 1 kali 2 kali pemakaian. Nah ini yang menggunakan minyak kelapa, kelihatan nggih? Nah, seperti ini. Nah, ini yang menggunakan minyak kelapa. Sekarang menggunakan bahan yang ketiga, yaitu menggunakan beeswax. Beeswax ini terbuat dari sarang burung lebah, oke? Sarang burung lebah. Nah, seperti ini bahannya. Bisa membuat sendiri, bisa beli di supermarket atau all shop pun ada. Kalau membuat sendiri ini sarang burung lebah atau malem itu kemudian dicampur dengan mineral oil, kemudian di steam manual, tidak ada masalah, jadi seperti ini. Nah, kita coba langsung beeswax dioleskan ke produk tanah liat seperti ini. Ini kita oleskan, nah, ketiga bahan tadi kita oleskan kepada bodi bagian luar dari produk tanah liat. Nah, seperti ini sedulur. Untuk proses seasoning ini memang cepat pengolesannya, tapi nanti setelah ini harus dikeringkan. Apapun cara, apapun bahan ini nanti dikeringkan di tempat yang teduh sampai kering. Ini yang menggunakan beeswax. Nah, ini yang menggunakan beeswax sedulurku semua. Nah, seperti ini. 3 bahan tadi sudah kita coba. Saya sudah menyiapkan yang sudah kering dengan ketiga bahan tersebut. Ini tadi yang menggunakan minyak tanah. Nah, berbeda. Hasil yang tadi ini saya ambil lagi. Ini yang tadi yang baru kita oleskan. Yang ini yang sudah kering, agak lebih ngedov. Nah, ini yang sudah kita keringkan. Ini yang baru saja tadi. Seperti itu. Terus ini yang tadi menggunakan minyak kelapa. Ini yang tadi menggunakan minyak kelapa, lebih cepat meresap daripada minyak goreng. Ini yang sudah kita keringkan, sama-sama lebih ngedov. Ini yang barusan tadi, dia cepat meresap. Yang ini yang sudah saya keringkan. Gitu sedulur. Terus next ke beeswax. Beeswax ini yang tadi kita oleskan seperti ini sedulur. Ini yang sudah saya keringkan. Nah, ini perbedaannya. Pada bahan ini itu yang beeswax agak seperti ada lemak-lemaknya. Itu bukan lemak, tetapi sarang lebah yang sudah mengering seperti ini. Nah, saya dekatkan ke kamera. Dia akan seperti ada lemak-lemak menempel. Dia menutup pori-pori. Nah, ini seperti ini. Nah, kelihatan ya? Ini yang tadi yang barusan kita oles, ini yang sudah saya keringkan. Nanti langsung kita coba langsung sedulur. Setelah kita oles tadi, harus dikeringkan di tempat yang teduh. Langsung kita coba untuk memasak. Bagaimana nanti prosesnya?
Jadi proses kedua, tahapan kedua ini, satu adalah seasoning, kedua adalah cara memasak untuk pertama kali. Bagaimana caranya? Nah, langsung kita coba, sedulur. Kita menggunakan yang ini aja ya, yang lebih mudah. Ini yang tadi yang menggunakan minyak kelapa. Jadi gini. Langsung kita praktekkan untuk memasak. Apakah produk tanah liat ini cocok? Tanah liat ini kuat dengan proses-proses tahapan tadi. Seperti ini. Langsung kita kasih minyak. Kita dekatkan kameranya. Ini adalah tahapan penting dalam menggunakan produk tanah liat. Untuk pemakaian tanah liat untuk pertama kali, harap menggunakan api yang kecil, api yang kecil. Fungsinya untuk apa? Untuk adaptasi produk tersebut dengan api. Api kecil saja, jangan api yang gede. Kalau di kompor ada 3 tahapan, ambil yang kecil saja. Seperti ini. Nah, ini. Itu harus dilakukan. Karena kalau menggunakan langsung api besar akan menjadi keretakan. Akan sifat tanah itu akan kaget sehingga terjadi keretakan. Jadi, sedulurku semua, pada proses awal pemakaian produk tanah liat yang baru harus menggunakan api kecil untuk beberapa kali pemakaian. Langsung kita coba untuk memasak. Bagaimana prosesnya? Bagaimana? Apakah produk ini tahan atau tidak? Kita membuat tumis ya. Sedulurku semua. Ini mencoba kita buat tumis. Nah, seperti ini sedulur. Kelihatan ya? Atau mau lebih dekat bisa. Ingin mengetahui prosesnya, bagaimana yang terjadi pada di atas. Nah, seperti ini sedulur. Nah, sepertinya apinya terlalu kecil dulu. Kita kasih yang kecil tapi yang paling tinggi untuk 3 strip ini. Seperti ini sedulur. Kalau sudah wangi baunya, lombok kita masukkan. Jadi langsung kita coba praktek untuk memasak sekalian. Ide ini cocok untuk resto-resto atau kafe-kafe. Nah, seperti ini sedulur. Sambil menunggu matang. Ini sudah saya siapkan contoh untuk sayurannya. Karena saya tidak suka terlalu matang dalam menumis, kita masukkan langsung. Ini sedulur. Nah,
produk tersebut tidak pecah, produk tersebut masih tahan lama. Proses-proses tersebut bisa membuat produk menjadi awet dan tahan lama. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini sedulur. Kita kasih air. Sedikit saja, atau yang suka berkuah menggunakan kuah sedikit saja. Nah, seperti itu sedulur. Nah, kalau sudah beberapa kali pemakaian, bisa menggunakan api yang sedang ini, itu masih bisa, masih kuat. Kalau sudah sering dipakai, karena kalau sudah sering dipakai, bahan tersebut menjadi lebih mengeras. Kita kasih bumbu. Baunya sudah semakin wangi, semakin enak. Seperti itu sedulur. Jadi proses-proses pada penggunaan dari awal sampai akhir itu harus bisa sedulur untuk bahan tersebut menjadi awet. Jadi jangan di skip-skip dari awal sampai akhir. Supaya apa? Supaya sedulur semua paham. Seperti ini, sampai mendidih pun masih bisa tahan panas, masih tidak retak, masih aman. Jadi apapun bahan yang produk atau cara apapun yang digunakan oleh sedulur, yang terpenting dalam pemakaian awal adalah menggunakan api kecil dulu. Fungsinya untuk adaptasi lingkungan, untuk adaptasi terhadap produk. Kita jauhkan, karena sudah masak kita matikan. Kamera pada standby seperti yang tadi. Masakan sudah jadi sedulur seperti ini. Saya dekatkan langsung pada produk, pada kamera. Bagian luar yang tadi terkena api seperti apa, karena ada kuahnya seperti ini sedulur. Nah, ini yang tadi kita menggunakan minyak kelapa. Nah, bagian atas seperti ini sedulur. Kita perlihatkan ke kamera. Seperti itu sedulurku semua, proses by step cara menggunakan produk tanah liat yang baru supaya aman dan awet. Silakan sedulur mau pilih yang mana cara menggunakannya untuk proses seasoning. Semua hampir sama. Oke sedulurku semua, step by step sudah kita laksanakan, sudah kita uji coba. Andai kata sedulur ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Sebisa mungkin nanti kita bantu untuk menjawab sesuai pengetahuan kami, sesuai pengalaman kami dalam memperlakukan produk tanah liat. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi sedulurku semua.
dan silakan bisa menularkan apa yang kita punya kepada orang lain supaya lebih bermanfaat. Begitu sedulurku semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Salam dalan desa.